Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi yang beragama lain. Untuk pertemuan kita hari ini nak ya, Bapak akan membahas mengenai fungsi. Kemarin sudah Bapak bahas mengenai relasi, di mana relasi itu disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram Cartesius, dan yang terakhir yaitu diagram himpunan pasangan berurutan. Untuk fungsinya sendiri itu disajikan dengan 5 cara, yaitu cara pertama dengan himpunan pasangan berurutan, cara kedua yaitu diagram panah, cara ketiga persamaan fungsi, cara keempat tabel, dan cara yang kelima yaitu grafik. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Bapak akan bahas semua itu fungsi dengan 5 cara. Definisi dari fungsi sendiri yaitu memasangkan setiap anggota suatu himpunan A domain tepat hanya satu pada himpunan lainnya kodomain. Domain itu adalah daerah asal atau daerah awal. Sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan. Nah, kita lihat pada diagram yang ada di sebelah kiri Anda ini. Di sini ada diagram A dan ada diagram B, di mana di dalam diagram A ini ada huruf A, B, C, sedangkan diagram B ini ada angka 1, 2, 3, 4 di dalamnya. Nah, di sini ditanya domain daerah asal atau daerah awal. Pada diagram panah di sebelah kiri Anda itu yang termasuk domain itu yang mana? Nah, Anda lihat nak ya, di daerah asal atau awal di situ Anda bisa lihat pada diagram A dan diagram B. Di sini dari diagram A ke diagram B. Jadi dari diagram A itu berarti A ini yang ada di dalam diagram A ini disebut dengan daerah asal atau daerah domain. Nah, jadi daerah asal di sini yaitu A, B, dan C. A, B, C. Sedangkan daerah kodomain yaitu yang menuju. Jadi A menuju ke B atau akhir atau daerah kawan ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, kodomain daerah kawan itu terletak pada diagram B ya, yang ada di diagram B yang ada di dalamnya ini. Nah, kalau Anda lihat di sini di dalam diagram B itu ada angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti kodomainnya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Ring itu adalah daerah hasil. Nah, kalau kita amati pada diagram sebelah kiri Anda ini nak ya, dari diagram A ke B, di mana huruf A itu menuju ke angka 1 ya, huruf B menuju ke angka 2, sedangkan huruf C menuju ke angka 4. Nah, yang dimaksud dengan hasil itu adalah daerah yang dituju dari diagram A ke diagram B. Jadi kalau Anda lihat di sini berarti hasilnya yaitu 1 ya, A ke 1, B ke 2, C ke 4. Berarti di sini daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya akan Bapak jelaskan mengenai fungsi dengan cara yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan.
Bentuk penyajian fungsi ada 5 cara. Cara pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Di depan video Anda ini, ini ada fungsi f dari P, di mana P itu angka 1, 2, 3, 4, 5, ke Q-nya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Sehingga relasi setengah kali dari tersebut bisa disajikan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Kurung awal buka, dalam kurung 1 setengah kali dari angka 2. Pasangannya, himpunan berurutannya, 2 P-nya ini itu setengah kali dari 4. 3 P-nya itu setengah kali dari 6. 4 itu setengah kali dari 8. 5 itu setengah kali dari 10. Nah, ini Anda lihat di video bentuk dari himpunan pasangan berurutan dari fungsi P ke Q dengan relasi yang didefinisikan, yaitu setengah kali dari. Nah, ini bisa Anda lihat di depan video ini, hasilnya seperti ini bentuk himpunan pasangan berurutannya. Nah, selanjutnya diagram panah, ya, itu cara yang kedua, yaitu diagram panah. Diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, Anda bisa lihat hasil diagram panahnya ada di sebelah kanan Anda ini, ya, di mana P itu anggotanya angka 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P-nya ini adalah domain daerah awal, sedangkan Q-nya ini adalah kodomain daerah kawan. Hasilnya yaitu setengah kali dari, hasilnya itu P1 angka 1 itu setengah kali dari 2 di Q-nya, sehingga tinggal kita tarik garis panahnya. Terus yang 2 itu setengah kali dari 4, kita tarik garisnya, garis panahnya. 3 itu setengah kali dari 6. 4 itu setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Kita tarik garisnya, ya, garis panah. Sehingga hasil dari diagram panah ada di sebelah kanan video Anda. Selanjutnya yaitu dengan persamaan fungsi. Dari contoh soal yang tadi itu bisa kita peroleh rumus persamaannya. Tadi sudah jelas 1,2 ya, ini pasangannya, ya. Terus 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10 itu kalau kita jadikan suatu persamaan fungsi, itu kan berarti kan 2 dikalikan 1. Terus kemudian kalau 4-nya berarti kan 2 kali 2. Sedangkan 6-nya 2 kali 3. Sedangkan 8-nya 2 kali 4. Dan 10-nya itu 2 kali 5. Nah, di sini dapat kita tarik rumus bahwa
V fungsi X itu sama dengan 2X. Dari mana kok bisa dapat 2X? Nah, 2X itu ya, tinggal kita masukkan misalnya fungsi ke 1. Nah, tinggal sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Ini adalah berlaku untuk setiap X anggota P. Jadi berlaku untuk setiap X-nya anggota P ini. Nah, kita lanjut, yaitu dengan tabel. Dari soal yang tadi bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Bentar ya, Bapak ambilkan tabelnya dulu. Ini terus nah, ini yang di atas ini Bapak kasih X. Kemudian di sini X-nya itu ini 1, 2, 3, 4, 5 domainnya. Nah, ini kita masukkan sini 1, 2, 3, 5. Terus kemudian Vx-nya fungsi X f X berapa di angka 1 ini. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tadi kan sudah jelas nak ya, bahwa rumusnya itu Vx sama dengan 2X. Jadi tinggal kita masukkan X-nya itu angka 1 di sini, angka 1 ya, berarti 2X, jadi 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Setelah itu selanjutnya 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Dan 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Ini hasilnya seperti ini kalau dijadikan atau disajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah cara yang keempat. Cara yang kelima, yaitu dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik sendiri bisa Anda lihat pada gambar Anda di sebelah kanan Anda ini. Jadi tadi pada titik yang pertama itu yaitu dalam ke 1 ini pertamanya tadi lah ini ya 1,2. 1 ini adalah X, 2 ini adalah Y. Nah, tinggal ditarik seperti ini lah, ini kasih titik, X-nya tadi 1, Y-nya tadi 2. Begitu selanjutnya 2. Taruh sini titiknya, ini 2, terus kemudian Y-nya 4. Terus terusnya. Ini itu adalah contoh dari fungsi cara 5 dalam bentuk grafik. Selanjutnya yaitu memahami korespondensi satu-satu. Pengertian dari korespondensi satu-satu adalah memasangkan setiap anggota suatu himpunan A domain tepat hanya satu pada himpunan lainnya kodomain atau sebaliknya. Contoh, korespondensi satu-satu yang benar itu ada di sebelah kiri Anda ini. Ini adalah contoh korespondensi satu-satu karena dia tepat hanya satu ya. Satu domain itu satu kodomain. Nah, ini contohnya 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Nah, ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Kalau di sebelah kanannya itu, kalau Anda amati di sini, ini diagramnya bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena C-nya itu berpasangan dengan siapa?
ya di domainnya. Nah, ini sehingga bentuk gambar diagram pada sebelah kanan Anda ini tergolong bukan korespondensi satu-satu. Nah, contoh yang bukan korespondensi satu-satu misalnya ada lagi pada gambar nomor 2 yang ini, yang ada di sebelah kanan Anda di bawah ini, Anda amati tanda panah yang Bapak kasih tahu ini ya, Nak ya. Nah, ini kenapa kok dia bukan tergolong korespondensi satu-satu? Karena pada huruf 1 dia itu ke domainnya itu ke C dan ke A. Ini berarti bukan 1, berarti 2. Sehingga pada gambar sebelah kanan Anda nomor 2 ini itu tergolong bukan korespondensi satu-satu. Nah, ini tugas Anda kerjakan 10 soal yang akan Bapak share di Google Classroom. Anda kerjakan di buku catatan, hasil jawabannya difoto, setelah itu di-upload ke Google Classroom. Akan Bapak bagikan soalnya ke Google Classroom. Untuk soalnya seperti ini, bisa Anda lihat sendiri, Nak ya. Nah, ini menggunakan cara, Nak ya. Jangan lupa ngerjakannya pakai cara. Nah, ini ada yang tanya ke temanmu, Pak, pada soal nomor 10 caranya gimana itu, Pak? Nah, ya udah, untuk nomor 10 Bapak kasih contoh cara mengerjakannya ya, Nak ya. Bentar ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 10, di situ diketahui Vx-nya 2x plus 5 dan Vx sama dengan min 3. Maka nilai dari X itu berapa? Nah, ini diketahui Vx Fx Fx sama dengan 2x plus 5. 2x plus 5. Hasil Vx-nya Fx-nya itu berapa? Min 3. Yang ditanya berapa? Nilai dari X. Nilai dari X-nya ini berapa? X. Nah, tinggal dijawab. Kita masukkan rumusnya persamaannya ini, Nak ya. Vx Fx sama dengan 2x plus 5, di mana Fx-nya itu min 3. Lah, Fx-nya ini kita ganti min 3. Nah, ini kita ganti min 3 sama dengan 2x plus 5. Nah, kita pindah ya, Nak ya, kita pindahkan dari ruas kiri boleh ke kanan atau dari ruas kanan ke kiri juga boleh. Nah, di sini Bapak pindahkan
Dari ruas kanan 5 ini kita bawa pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi eh min 3 ini yang semula ini itu positif. Kalau dia dari sebelah kanan, ruas kanan, dia pindah ke sebelah ruas kiri, itu jadi negatif, min 5. Sama dengan 2x. Min 3 dikurangi min 5 itu sama dengan min 8. Sama dengan 2x. X-nya sendiri sama dengan min 8 dibagi 2. 2x ini kan maksudnya ada 2 dikalikan x, nah sama dengan x-nya min 4. Jadi jawaban pada soal nomor 10 ini yaitu jawabannya adalah B. Ini caranya. Nah, ini Bapak sudah kasih tahu caranya seperti apa cara menjawabnya. Anda kerjakan ya 10 soal ini di buku catatan dengan menggunakan cara. Untuk pelajaran prakarya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.